السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatiz, jamaah muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mati dan hidup untuk ujian. Dunia berarti tidak terlepas daripada ujian. Kalau ada yang ingin hidup tanpa diuji, insyaAllah kalau sudah di surga. Kalau masih di dunia, jangan harap tidak ada ujian. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubtala al-mu'min bihasabi imanih." Setiap orang mukmin diuji sesuai keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Sampai orang-orang mukmin berjalan hasil menghadapi ujian, dia berjalan di muka bumi sudah bersih daripada dosa dan maksiat. Setinggi-tinggi orang yang diuji siapa? Setinggi-tinggi orang yang diuji siapa? Para Nabi dan Rasul. Para Nabi imannya lebih kuat dari kita enggak? Semakin tinggi dan kuat imannya, semakin tinggi dan kuat ujiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Inti daripada ujian, siapa yang terbaik antaramu sebaik-baik amal. والمعنى من الابتلاء استخلاص الدعاء. Inti daripada ujian untuk membiasakan diri bermunajat, menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yaqub begitu proses panjang ujiannya, pertama kehilangan anaknya, belum lagi terjadi fitnah di antara anaknya sendiri, berita terbunuh anaknya, banyak yang dihadapi oleh Nabi Yaqub. Tapi beliau masih memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap Allah. Oleh kerana itu Allah gambarkan bagaimana tulus dan ikhlas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat ujian. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Aku hanya menadu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun takdir itu takdir Allah, atas hendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai manusia masih memiliki ikhtiar. Tidak ada yang berkata enak-enak dosa, ya buat apa saya terpaksa, memang Allah takdirkan. Orang yang tidak pernah jemput hidayah dan tidak pernah cari ridha Allah, tidak pernah mencintai masjid, jangan harap masjid yang datang mencari kita. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Saya pernah bertemu dengan seorang, saya ajak salat. Waktu salat, dia lagi sibuk jual nasi goreng atau bakso, makanan, mutar-mutar dari gang ke gang dan kampung ke kampung, di perjalanan dari pagi sampai sore. Saya mengajak waktu salat, ayo salat dulu, baru lanjut, biar rezekinya berkah. Dia berbagai alasan. Baju saya kotor, saya belum siap, dan ini, alasan itu. Doakan, doakan. Saya bilang, saya doakan buat apa? Kamu minta apa doanya? Biar berkah rezeki. Saya menjawab, insyaAllah saya doakan supaya mau salat, baru terjamin berkah rezeki. Berkah rezeki walaupun saya doakan, tidak ada guna kalau tidak salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah ikatkan salat dengan rezeki. Rezeki ingin lancar, berkah salat. Orang-orang yang ingin menjemput hidayah yang kita setiap hari baca di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu bukan hanya sebuah bacaan yang kita semua hafal dan minimal kita baca 17 kali dalam salat fardu, tapi ada tanda dan bukti gerakan, ada usaha dan ikhtiar menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang hanya mengaku diri percaya Allah tapi tidak mau terima takdir. Padahal Allah menjanjikan di belakang takdir banyak karunia yang kita tidak bisa menghitungkan. Semua ada hikmah, takdir dan qadar. Salah satu rukun iman, rukun yang keenam, wal imanu bil qada'i wal qadar. Iman terhadap qada dan terhadap takdir. Apa beda antara qada dan takdir? Takdir adalah tetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ada bumi dan langit. Allah menciptakan al-qalam untuk menulis. Setelah diciptakan al-qalam, Allah perintahkan al-qalam, tulislah. Kata al-qalam, ya Allah, apa yang aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulis oleh al-qalam di dalam buku yang disimpan di Al-Lauhul Mahfuz. Di riwayat Imam Muslim, kejadian itu, tulisan takdir itu sebelum ada bumi dan langit 50.000 tahun. Berarti kita di Indonesia, orang yang di Madinah, orang yang di mana, ini berarti sudah 50.000 tahun sebelum ada bumi dan langit. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan ilmu. Allah Maha tahu apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi. Dan kita seorang mukmin, semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, semakin tenang hati kita, khususnya terhadap takdir dan qada. Takdir tetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi qada adalah hukuman Allah ketika terjadi. Misal, Allah mentakdirkan orang ini akan kecelakaan, tapi karena dia selalu berdoa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan takdir ini tidak berfungsi, berarti takdir tambah qada. Ada takdir dengan qada, tetapan Allah sama hukum Allah. Hukum Allah jadilah.
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu namanya qada. Kun, jadilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, martabat takdir ada dua hal. Hal yang tidak bisa ikut campur oleh manusia. Itu urusan Allah saja. Tidak bisa kita ikut campur. Namanya Al-Qadarul Kauni, iradah kauniyah. Semua yang ada di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu membindahkan atau melampatkan terbitnya matahari. Atau kita ingin enak-enak pindahin daripada terbit matahari dari timur, kita arahkan dari barat. Atau dari utara. Atau dari selatan. Bisa enggak kita ikut campur gitu? Tidak bisa. Termasuk masalah kelahiran kita, hidup kita, dan mati kita. Ini semua tidak bisa manusia menunda atau mendahulukan. Terkait juga rizki. Itu namanya takdir kauni. Tidak bisa kita rubah. Ada yang kedua adalah takdir syar'i. Itu terkait dengan ikhtiar kita. Orang ketika bertaat, jangan bersenang-senang. Saya bertaat jauh lebih baik daripada yang lain. Jangan terlalu bangga. Karena yang memberikan kemudahan bisa bertaat. Siapa? Allah. Yang memberikan kita bisa bangun tahajud malam hari. Siapa? Allah. Ketika anda bangun di tengah malam dan kita ingat masih banyak manusia di saat itu sedang tidur, harus kita bersyukur. Terima kasih ya Allah memberikan kemampuan saya bisa bangun. Ketika kita membaca Al-Quran, tapi banyak di antara orang muslim yang tidak bisa baca Al-Quran, bahkan tidak membaca Al-Quran. Kita jangan merasa bangga dan merasa diri lebih baik daripada yang lain. Justru kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah takdirkan kita dengan usaha dan ikhtiar kita. Karena ada takdir terkait dengan ikhtiar. Tapi ada orang berkata, kalau memang semua takdir Allah, berarti kalau saya berdosa maksiat, itu takdir Allah. Bapak Ibu, Allah Maha Adil tidak? Allah adil tidak? Yakin tidak? Kalau Allah memaksa kita untuk berlaku dosa maksiat, kalau Allah maksa kita berlaku dosa maksiat, apakah Allah akan siksa kita? Tak mungkin Allah siksa, karena Allah yang maksa kita dosa. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala mau berikan azab? Tapi karena itu kembali kepada ikhtiar kita. Mengapa manusia ketika berdosa maksiat, dia berkata Allah takdirkan. Tapi ketika dia mau bertaat atau tidak ada minat bertaat, dia tidak berkata Allah takdirkan saya bertaat. Mengapa ketika kita bertaat dan semangat bertaat, menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan kita ingat Allah menggerakkan kita untuk bertaat kepada Allah. Ada seorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, maling ditangkap, mencuri, mau diletakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tegas. Kalau ada hukumannya tegas. Orang maling dipotong tangannya. Dan dia ngaku mencuri. Dia berkata, ya betul saya mencuri. Tapi jangan potong tangan saya. Karena saya mencuri karena Allah takdirkan. Jadi jangan salahin saya. Kok salahin siapa ya? Masa kita mau bilang salahin Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya juga beriman terhadap takdir. Dan saya memotong tanganmu karena Allah takdirkan saya untuk memotong tanganmu. Jadi jangan menjadikan alasan kita berdosa dan maksiat. Mengapa orang-orang ketika masalah rizki, dia mau keluar, berusaha, bekerja keras. Kenapa tidak berkata,
Kalau Allah sudah menetapkan rezeki, ya buat apa ya saya jalan mencari rezeki? Diam aja. Ada orang selalu berdoa. Bahkan bertemu dengan ulama, minta tolong doain. Minta apa? Supaya dapat keturunan. Doanya itu aja. Ya Allah, berilah kepada saya keturunan. Ya Allah, berikan kepada saya keturunan anak salih salihah. Akhirnya ditanya sama ulama, Iman, inti sudah berapa lama nikah sambil tidak punya keturunan? Saya belum nikah. Apakah boleh seperti itu? Takdir itu bukan sesuatu yang kita bodohi. Oh ini, saya bisa dapat anak tambah menikah. Atau saya bisa mendapatkan rezeki tanpa berikhtiar dan berusaha. Tidak bisa. Oleh karena itu ada takdir yang mesti disertai dengan usaha dan ikhtiar. Allah takdirkan kita orang salih karena kita ingin jadi orang salih. Allah takdirkan kita mau berdosa maksiat karena kita yang mau berdosa maksiat. Masih ikuti hawa nafsu. Tapi ketika kita tegas terhadap diri hawa nafsu kita, kita kendali hawa nafsu kita. Ketika ada dosa maksiat, kita ingat kebesaran Allah. Di situ kita tahu Allah memang takdirkan, tapi Allah rubahkan takdir itu karena kita tidak mau berdosa agar mendapatkan murka Allah. Tapi kita ingin lebih baik. Termasuk juga bertaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak sempurna ibadah kami ya Allah kecuali pertolongan darimu ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bapak Ibu, kekurangan kita belum memahami Al-Quran. Sungguh kita sebagai orang mukmin yang semestinya mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Banyak orang malas mempelajari Al-Quran karena dia menghitungkan jumlah halamannya, menghitungkan jumlah ayatnya. Tapi kalau kita mulai setiap hari satu ayat, ambil artinya, dalami tafsirnya, saya yakin beberapa tahun kemudian kita sudah betul-betul mantap iman dan tinggi ilmu kita. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mengenal Allah. Semakin dekat mengenal Allah, semakin yakin dan percaya semua di dunia ini atas izin Allah. Mau dia baik, mau dia buruk. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ada satu sifat kelebihan orang mukmin. Sampai Rasulullah SAW kagumi kelebihan itu. Heran luar biasa seorang mukmin itu. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusannya, apa yang dihadapinya bagi orang mukmin selalu baik. Apa dasarnya seluruh sesuatu yang dihadapi oleh mukmin itu selalu baik? Rasulullah SAW menggambarkan karena ada dua hal. Yang pertama,
In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah. Setiap dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, berita gembira, hal-hal yang baik, dia selalu bersyukur. Wa in asabathu dharra'a sabar. Ketika diuji, ada kena mudarat, ada kena musibah, ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia selalu sabar. Dan dua hal ini, kata Rasulullah, tidak bisa dimiliki selain orang beriman. Khususnya di antara sifat imannya adalah iman kepada rukun yang keenam. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman terhadap takdir dan qada. Kalau kita betul-betul percaya dan yakin semua atas izin Allah, termasuk nikmat, tidak akan membuat kita terlalu senang. Kadang-kadang terlalu senang membuat kita sombong. Tapi kalau orang mukmin dia tahu, bukan karena kelebihan saya, bukan karena anak buah saya yang banyak, bukan karena ahli dan staf-staf saya, ada ahli ekonomi, ada ahli apa, mereka karena kelebihan mereka, ada yang tamatan Amerika, ada yang tamatan Inggris. Karena adanya mereka ini, saya bisa menjadi orang yang hebat. Dia lupa, ini semua Allah takdirkan dan menghantarkan makhluk-makhluk ini menjadi mereka membantu dia supaya menjadi orang kaya, menjadi orang penduduk tinggi, atau menjadi orang pejabat, atau menjadi orang sesuatu. Ini semua kalau kita percaya takdir dan qada, pasti kita bersyukur karena Allah takdirkan kebahagiaan ini bukan karena kelebihan saya, bukan karena Allah terlalu cinta sama saya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu karena ada hikmah di belakangnya. Sebaliknya, ketika ada seorang yang diuji dengan musibah, jangan anda merasa Allah benci sama saya, Allah tidak senang sama saya, mengapa saya diuji seperti ini? Sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita sudah mulai berkata mengapa Allah seperti ini bersama saya, tolong periksa imannya. Periksa imannya karena tidak pantas kita berkata mengapa Allah subhanahu wa ta'ala buat saya seperti ini. Yang aku heran ketika manusia senang, sudah dapat lancar usaha, dia tidak pernah berkata mengapa Allah jadikan saya kaya. Tapi pas pasti lagi pusing, stres, mengapa Allah jadikan saya stres? Heran kunjung manusia, aneh kan manusia? Ketika senang-senang lupa sama Allah. Ketika susah-susah, mengapa Allah sama saya seperti ini? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh bertanya kenapa Allah seperti ini. Tapi yang kita harus menyiapkan berjawabannya di hadapan Allah di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, يبتلى المؤمن بحسب إيمانه فإن كان في دينه شدة شد عليه وإن كان في دينه رخاوة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang teruji, semakin tinggi iman, semakin berat ujian. Tapi saya yakin jamaah sekalian, belum ada yang teruji sebagaimana Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, apakah ada di antara jamaah sekalian ketika lagi sujud, dibuang di atas kepalanya kotoran unta? Ada? Belum kan? Berarti belum diuji. Karena Rasulullah saja yang namanya Rasul mampu mengangkat tangan berdoa untuk menghancurkan musuhnya, tapi bersabar. Sujud di hadapan Ka'bah, datang musuhnya membuang kotoran sampah di atas kepalanya Rasulullah SAW. Begitu luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW supaya menjadi umat yang sabar. Dan sabar, sering saya menerima pertanyaan, iman ada batas? Tidak ada batas sabar. Kalau saya berkata sabar, terus kalau selain sabar, bersabarlah. Itu selain sabar.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Orang yang sabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan salatkan, disalawatkan oleh Allah. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali, Allah balas 10 kali. Ternyata ada amalan bukan hanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada amalan yang bisa membawa kita mendapatkan salawat Allah untuk kita. Dan penafsiran ulama, salawat Allah adalah anugerah, kemuliaan, rahmat, kasih sayang, ampunan, banyak di dalam kata salawat. Di antara yang mendapatkan dibalas oleh Allah salawat selain salawat kepada Nabi Muhammad adalah bagi orang yang sabar. Ketika kita menerima sebuah ujian dan takdir, sikap seorang mukmin yang dia tahu dan percaya takdir itu tidak akan dirubah kalau memang sudah terjadi. Berarti Anda punya pilihan, salah satu dari dua pilihan. Ikhlas, ridha dan sabar, takdir tetap berjalan. Pahala sempurna dan dapat ridha Allah. Tidak ikhlas, tidak ridha dan tidak sabar, takdir tetap berjalan dan rugi pahala dan mendapatkan murka Allah. Silahkan milih yang mana. Kalau memang di dua sisi tetap takdir berjalan, istilahnya kalau saya marah dan bersikap keras atau saya tidak menerima, apakah takdir berubah? Tidak akan berubah, tetap berjalan. Kalau saya ridha, saya ikhlas, saya terima dan saya sabar, apakah takdir berubah? Tetap tidak berubah, tetap takdir berjalan. Tapi bedanya apa kalau memang dua-duanya tetap takdir berjalan? Yang pertama yang ikhlas, sabar dan ridha, dia dapat pahala sempurna, dapat salawat, dapat rahmah, dapat hidayah, wa ulaika humul muhtadun, diberikan oleh Allah petunjuk. Tapi yang tidak sabar, tidak ikhlas dan tidak ridha, takdir tetap berjalan, rugi pahala, bahkan bisa mendapatkan na'udzubillah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, harus kita fahami, di dalam ajaran Islam ada kata takdir, ada kata qada. Qada adalah hukum Allah yang sudah berlalu. Terjadi sesuatu musibah, kalau sudah terlihat musibah dan kita sendiri merasakan dan menghadapinya, itu sudah dari takdir menjadi qada. Tapi banyak di antara kita yang belum tahu apa yang disembunyikan oleh Allah di dalam takdir yang belum jadi qada. Banyak. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim, kalau Allah izinkan manusia boleh melihat buku takdirnya masing-masing, akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh manusia semua, silahkan lihat nasibmu, takdirmu selama hidup sampai di akhirat. Kata Imam Qayyim, semua manusia akan bersyukur masing-masing
Begitu luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datangi ulama besar, membawa banyak masalah, curhat, disampaikan apa masalahnya, banyak. Masalah keluarga, masalah keturunan, masalah jodoh, masalah usaha, masalah. Kata ulama, silahkan tuliskan masalahmu. Ditulis. Selesai dituliskan semua, dibawa kemari. Ini suratnya. Udah, suratnya itu masukin di dalam kotak saja. Ada sebuah kotak besar, disimpan, masukin suratnya. InsyaAllah, beres. Bukannya kamu pulang, tenang-tenang saja. InsyaAllah beres. Sekian bulan, tidak ada perubahan, malah tambah lebih parah. Datang ke lagi ke ulama. Gimana? Saya sudah capek, pusing, galau. Gimana solusinya? Maaf, enti siapa? Ana dulu datang, yang mana? Soalnya banyak yang datang. Buktinya tanda saya bawa surat. Suratnya di mana? Itu di dalam kota itu. Silahkan buka. Dibuka kotanya, dibawa. Di dalamnya ternyata memang banyak surat. Ayo silahkan cari suratmu. Sambil dia mencari surat dia sendiri, ternyata dia sempat membaca surat-surat orang lain. Begitu dia baca, Astaghfirullahaladzim. 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 Dia kaget. Belum ketemu suratnya, dia langsung datang ke guru. Cukup saya terima takdirku aja daripada membaca bacaan orang lain. Ternyata orang lain lebih parah. Makanya terima apa adanya, nikmati apa adanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Maha adil. Tak ada orang yang teruji di luar batasnya, yang tidak mampu dia hadapi. Asal sikap kita baik, ucapan pun baik, ada janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa janji Allah? Asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. إن ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir sudah tertulis bukan sebelum ada manusia lagi, sebelum ada apa-apa di dunia ini. 500 tahun sebelum ada bumi dan langit, bahkan sebelum ada makhluk pun. Ketika Allah menciptakan Al-Qalam, uktub ma yakun wa ma sayakun ila qiyamis sa'ah. Tulislah, itu Al-Qalam diperintahkan oleh Allah. Tulislah. Dan itulah yang dijelaskan oleh ulama, pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Diperintahkan menuliskan semua negara-negara, keturunan-keturunan, nama-nama, rizki-rizki, di mana ditempatkan, di mana tinggal. Di antaranya si Ali Jaber, lahir Madinah, pindah ke Indonesia. Kok bisa datang ke Indonesia, ngapain? Orang-orang aja milih duduk di Madinah, betul tak? Mau di Madinah atau di Indonesia? Kok masa tak cinta Indonesia sih? Lahir besar di Madinah, tak pernah mimpi muka Indonesia. Tak pernah bercita-cita bisa bahasa Indonesia. Tapi takdir, percaya dan nikmati, ambil hikmah dan berilah yang terbaik. Mau di mana tempatkan, mau di Madinah, mau di Indonesia, mau di manapun, kita selalu berupaya menjadi hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti seorang iman dan percaya takdir itu pasti ada hikmah. Walaupun awal-awalnya merasa merindukan Madinah, sedih menjauh dari Madinah,
yang biasa lahir besar, lingkungannya Masjid Nabawi, nikmati. Kalau makam Nabi Muhammad SAW, setiap hari kita tinggal mampir saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat, lebih dari 10,000 sahabat Rasul ada di Baqi'. Sekarang sudah jauh menjadi seperti jamaah. Sekali-kali setahun kalau dapat syukur umrah, bisa ke sana. Mudah-mudahan yang belum umrah dimurahkan rezekinya bisa umrah ke Tanah Suci. Dan insyaAllah bisa haji ke Tanah Suci. Mudah-mudahan semua, kalau sudah saatnya, pasti bagi Allah, sebagaimana Allah gambarkan, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Masalah tertulis takdir itu bagi Allah sangat mudah. Apa janji Allah? Ini penasaran kan? Apa janji Allah? Itulah bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih. Ketika seorang ditimpa musibah, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikahnya, Madza qala abdi? Apa kata hambaku? Dan Allah tahu dan maha mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba. Tapi inilah proses kejadian ini disaksikan oleh malaikat. Apa kata hambamu? Apa kata hambaku? Kata malaikat, hamadaka wastarja'. Beliau yang salah menerima sebuah musibah, dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Bisa enggak ketika kita ditimpa musibah, pertama ucapannya alhamdulillah. Saya habis subuh beberapa waktu lalu, ketika saya menerima berita mobil saya dicuri. Tahu kan beritanya? Begitu berita mobil saya dicuri, langsung saya alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, begitu membiasakan diri, langsung tenang hatinya. Tak pernah saya bahas mobil itu, tak pernah saya fikirkan. Malah banyak jamaah yang suka telefon, gimana, udah ketemu mobilnya? Saya selalu menjawab, insyaAllah ketemu yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan ketika ditimpa musibah, segera sebelum bicara, sebelum bersikap, sebelum berkata salah, baru kita, astagfirullah ya Allah, saya salah ucapkan. Daripada seperti itu, langsung, alhamdulillah. Ada berita orang meninggal, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doakan yang sudah meninggal. Tapi jangan namuk, jangan marah, sambil nangis-nangis, berteriak-teriak. Tidak akan merubah takdir. Dan orang yang sudah mati tidak akan kembali hidup. Tapi kita dapat dimurkai Allah karena kita bersikap yang tidak baik. Tapi apa yang dibalas oleh Allah bagi orang yang mampu menghadapi musibah dengan ucapan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah, ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Kata Allah, perintahkan malaikatnya kepada hambaku yang telah saya berikan ujian dan musibah, dan dia berkata alhamdulillah, bangunlah rumah di dalam surga dan dinamakan rumah itu Baitul Hamd, rumah alhamdu. Berarti ada rumah spesial khusus bagi orang yang bersikap baik terhadap ujian. Ketika sudah di dalam surga nanti, dia melihat ada tulisan, rumah saya Baitul Hamd, rumah alhamdu. Banyak juga alhamdu, alhamdu, alhamdu. Kenapa? Karena dia sudah bersikap. Ketika diuji oleh Allah, dia yakini itu datang dari siapa? Dari Allah. Dan jangan anda merasa kalau Allah menguji kita, seolah-olah Allah menghukum kita. Itu tidak baik bersikap seperti itu. Allah tidak menghukum kita. Tapi justru tanda ujian Allah membersihkan kita. Inna Allah la ya'khudhu illa liyu'ti. Allah tidak pernah mengambil sesuatu, pasti ada tujuan untuk memberi yang lebih baik.
Bukan memberi yang lebih kurang, memberi yang lebih baik. Tapi proses menerima yang lebih baik itu tergantung sabar. Kalau ikhlas, super ikhlas, super sabar, kun fayakun, datang yang lebih baik. Tapi kalau sabarannya masih tergoda, belum begitu kuat, ternyata yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah agak lama baru datang. Makanya kita biasakan diri super ikhlas, super sabar, agar kita melihat begitu mulianya Allah, dahsyatnya Allah, hebatnya Allah memberikan kepada hamba yang terbaik. Yakini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Kalau Allah inti daripada ujian, Allah mau menghukumkan kita, ingat ayat ini di surah Fatir, surah 35 ayat 45. Mohon menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kita tahu memang takdir itu adalah hukuman Allah, berarti tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Mohon jamaah sekalian, nanti buka Al-Quran surah 35 ayat 45, supaya kita tahu kalau memang Allah menghukumkan kita atas salah dan dosa kita, tidak ada yang mampu hidup di muka bumi. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seorang mukmin, kita tahu adanya di dunia ini semua ada tujuan. Bahkan takdir tidak keluar dari 3 poin. Ada takdir umuran, sejak kita lahir sampai wafat. Apa isinya, apa namanya, siapa namanya, turunan mana, apa ini semua, termasuk rezeki. Kemudian apakah bahagia atau sengsara. Ini namanya takdir umur. Sepanjang umur kita sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, takdir tahunan. Itu setiap ditentukan di Lailatul Qadar. Diambil dari takdir umuran itu. Yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Turunnya di tahun itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di surah Ad-Dukhan Allah gambarkan setiap malam Lailatul Qadar Allah mentakdirkan apa yang akan terbuat di tahun ini. Tahun ini Bapak Ibu haji, tahun ini umrah, tahun ini beli rumah, tahun ini dapat anak, tahun ini anaknya menghafal Al-Quran, itu namanya tahunan. Ada takdir harian, kullu yawmin huwa fi sya'n. Kita akan baca, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Ampuni orang itu, Allah maafkan orang itu, Allah lancarkan usaha ini, Allah sembuhkan sakit orang itu, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang ini. Ini semua sehari-hari. Berarti setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya urusan sama hamba-hambanya. Orang yang berdoa diterima doanya, orang yang akan menghadapi musibah karena sering berdoa Allah menunda musibahnya, orang yang beristighfar diampuni dosanya. Subhanallah, itulah hari-hari kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya. Tapi kita tidak tahu. Di antara hari-harinya, ketika kita lagi i'tikaf, apalagi di 10 malam akhir, ketika kita berdoa saat buka puasa, termasuk doa makbul, sampai Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ditolak doa kita saat buka puasa. Daripada sibuk cari makanan apa isinya, dan kota-kota beda warna, walaupun isinya sama, tapi melek matanya mau lihat apa isinya. Jangan difikirin itu. Yang difikirkan bagaimana kita memanfaatkan doa
di saat buka puasa karena terkabul. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah proses mengkabulkan doa. Tapi yakini jamaah sekalian, di antaranya Allah kabulkan doa kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu. Tak mungkin Allah kasih tahu, saya sudah terima doamu. Tapi yang jelas, Allah menerima doa. Sampai kata Rasul, tidak ditolak, diterima doa. Berarti kalau Rasul berkata, percaya enggak? Percaya, 100% makbul. Tapi ada proses. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama jangan terlalu banyak mendalami ilmu takdir, karena kita tidak akan bisa tahu rahasianya. Ini salah satu rahasia Allah. Tapi harus kita menanamkan kepercayaan kita kepada Allah, dan kita yakin apapun yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya dan ada baiknya. Allah Maha Adil. Mungkin di awal ujian nampaknya buruk, tapi ingat, hakikat keburukan yang kita lihat, ternyata di balik keburukan banyak hikmah dan pelajaran yang Allah ingin hantarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang yang percaya takdir, apapun ujian yang dia hadapi, menjadi takdir itu ringan bagi dia. Bukan berat, ringan. Ini dari mana takdir? Ini dari mana musibah? Dari Allah. Percayalah, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Dan mungkin datang satu ujian dari Allah untuk menyusahkan kita. Allah tidak suka menyusahkan hamba, Allah tidak suka membebani hamba. Tapi begitulah proses ujian, untuk meningkatkan derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Percaya. Dan saya belajar, apapun ujian yang saya hadapi, selalu ucapkan Alhamdulillah. Kadang-kadang saya dengar dari pengumuman masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah fulan bin fulan, gitu kan? Mana ucapan Alhamdulillah? Kenapa di Indonesia setiap ada musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lupa ucapkan Alhamdulillah. Apapun musibah yang kita hadapi, ucapkan Alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ucapkan Alhamdulillah? Karena kata Alhamdulillah menunjukkan diri kita masih berkenan, bersedia memuji Allah walaupun lagi menghadapi musibah. Kalau kita bisa ucapkan Alhamdulillah di saat susah, itu menunjukkan tanda kekuatannya dan ketenangan iman. Beda sama orang ketika dapat musibah, dapat berita ada orang wafat, saudaranya, anaknya, suaminya, istrinya, bapaknya, ibunya, langsung dia ngamuk, marah, protes. Ya, kenapa? Astagfirullah, aku ribut. Ini kan takdir. Kita harus belajar menerima takdir. Dengan kata Alhamdulillah, berarti kita setia berkata dalam ikhlas, ini darimu ya Allah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini, dan berilah yang pengganti yang lebih baik. Menjadi kebiasaan. Istri saya telepon, anak lagi sakit panas, demam. Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba telepon, listrik mati di rumah. Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik saya bawa mobil, bocor banyak,
Kalau semua dia telefon, dak bawa uang ini bocor pagi, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kalau bisa belajar ucapkan alhamdulillah di saat susah, akan jauh lebih indah dan nikmat di saat senang. Tapi sayang sekali kita bisa ucapkan alhamdulillah di saat senang, tapi nampaknya belum bisa ucapkan alhamdulillah di saat ditimpa musibah. Keluar dari masjid, dicuri motornya. Mana motorku? Bilang alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau bisa ucapkan itu, istimewa. Istimewa. Beda sama orang pas keluar dari masjid, baru habis doa, habis zikir, habis istighfar, hilang motor. Aduh, siapa ini? Mudah-mudahan hancur dia, celaka dia, sampai 7 keturunan. Saya merasa bertambah berat ujian. Luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah menyebutkan, ya Allah, kenapa saya mendapatkan nikmat ini? Kayaknya si fulan lebih fantas mendapatkan nikmat. Itu tanda manusia tidak adil, tidak bersikap adil. Makanya subhanallah, semakin anda mantap imannya terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh. Tidak ada persoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdir yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penghasilan yang tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah rezeki, masalah sama majikan, masalah di kerjaan, itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu, sebenarnya walaupun takdir itu ada baik, ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk, tapi hakikatnya baik. Hakikatnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita? Belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan, bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar ternyata takdir itu baik bagi kita. Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi, kita tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu sesudah ujian ini pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya. Tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan, jangan ada yang merasa sakit hati atau merasa tersinggung ketika menghadapi ujian, merasa belum terkabul keinginannya. Allah sudah kabulkan. InsyaAllah tidak ada di antara kita yang ditolak doanya. Cuman kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru, ingin selalu semuanya cepat. Kadang-kadang kalau terlalu cepat apa yang kita inginkan kita dapat, itu bahaya juga. Makanya jemaah sekalian, kunci anda sukses dunia akhirat, percayalah takdir. Dan semua takdir itu baik, tapi kita